Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Hasana, mengajar di Sekolah SMK Citra Utama. Dan saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama di Universitas Galuh tahun 2021. Saya akan menampilkan hasil terkecil saya bersama teman-teman mahasiswa yang lain mengenai materi ekosistem di SMK. Peer teaching ini merupakan hasil dari rangkaian pembuatan materi ajar, LKPD, media pembelajaran, instrumen pembelajaran. Pembelajaran ini dilaksanakan secara asinkronus dan sinkronus. Asinkronus, siswa dapat mengakses pembelajaran materi ajar, video pembelajaran, LKPD online, dan tes formatif online di Google Classroom. Dan secara sinkronus, kita akan bertatap maya guru dengan siswa di Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Tetap semangat dan sehat selalu. Nah, terima kasih kalian sudah menghadiri pembelajaran hari ini dengan tepat waktu. Ibu lihat di sini kalian sudah hadir semua ya. Alhamdulillah nih. Nah, lebih baiknya untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa nih yang mau memimpin doanya? Baik Bu, saya saja Bu. Oke, Wahab silakan. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Wahab. Semoga pembelajaran kita ya hari ini semakin berkah dengan doa tersebut. Nah, diingatkan kembali di hari sebelumnya di Google Classroom kan Ibu sudah membagikan ya materi pembelajaran, ada video pembelajaran gitu ya. Ada juga LKPD yang akan kalian kerjakan. Di sini Ibu akan membagikan kepada kalian PowerPoint yang akan mengingatkan kalian kembali untuk apa sih yang akan kalian pelajari di kompetensi ini. Terlihat? Oke, nih pada materi ini kalian akan belajar. Terima kasih ya responnya. Pada materi pembelajaran hari ini kalian kan mengenai ekosistem nih di kelas 10 SMK ya. Apa ya kompetensi dasarnya? Kompetensi dasar pengetahuannya ada memahami komponen, keterampilannya ada mengklasifikasikan komponen ekosistem. Bisa kalian lihat ya di sini ya. Dengan ada indikator-indikatornya, ada memahami, ada memberikan contoh, mengaitkan bentuk interaksi, dan di keterampilannya semoga diharapkan kalian setelah belajar ini bisa menganalisis informasi data dari berbagai sumber tentang komponen dan interaksi dalam ekosistem ya nak. Nah, di pembelajaran ini kalian akan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang diharapkan kalian akan muncul perilaku kritis, kreatif, jujur, aktif, santun, kerjasama, dan disiplinnya ya. Oke, selanjutnya nih, kan kalian sudah diberikan materi ajar gitu ya. Ini Ibu pengen nanya dulu nih. Kalian ada yang tahu nggak sih apa sih yang ada makhluk hidup apa atau benda apa sih yang di sekitar kalian? Siapa nih yang bisa menjawab? Saya Bu Aini. Oke, Aini silakan. Ada tumbuhan Bu, ada batu, air, angin, kucing, burung, dan lain sebagainya Bu. Oh benar sekali Aini. Yang disebutkan Aini itu merupakan salah satu komponen ekosistem. Karena apa? Semua yang ada di muka bumi ini itu termasuk komponen ekosistem gitu ya. Nah kalau Ibu pertanyakan lagi, ketika kalian di sebuah ekosistem gitu ya, kalian adakah pernah ngelihat tumbuhan itu mati layu? Kenapa sih kok bisa kering mati layu gitu? Siapa yang bisa menjawab nih? Saya Bu Rini Bu. Iya Rini silakan. Gimana tuh? Saya pernah lihat tanaman kering Bu, karena kekurangan itu jadinya gimana ya Bu itu ya?
tanaman kering kekurangan air, berarti jadi akibatnya mereka saling berpengaruh ya Rin? Saling berpengaruh gak tuh? Kira-kira karena nggak ada airnya, ternyata tumbuhannya mati. Berpengaruh gak sih tuh, Rini? Iya, sepertinya begitu ya Bu ya. Soalnya tanamannya kok jadi kering begitu karena nggak lupa disiram kali ya Bu ya, jadinya kering. Iya, benar. Ketika kita berarti kan air itu adalah komponen yang tidak hidup. Kalau kalian sudah mempelajari literasinya, ya kalian sudah mempelajari bahan ajarnya, komponen tidak hidup itu adalah abiotik. Komponen abiotik dan biotik itu saling berpengaruh. Disinilah kita akan mempelajari interaksi-interaksi antar komponen abiotik dengan biotik. Untuk bisa lebih memahaminya, kalian tuh lebih baik tuh memperhatikan lingkungan sekitar kalian dulu deh, agar kalian tahu komponen-komponen penyusunnya apa sih, gitu kan ya. Dan kalian juga bisa membuat lingkungan itu menjadi lebih baik, menjaganya gitu ya. Bisa ya kalian terapin ya kalau kalian udah mengenal ekosistem sekitar lingkungan kalian sendiri nih. Bisa ya? Bisa Bu. Bisa Bu. Ya Bu. Bisa Bu. Semoga bisa diterapkan jadikan ilmu-ilmunya nih. Oke. Selanjutnya nih, di sini kan Ibu menampilkan ada cuplikan peta konsep di materi ajar kalian pun udah kalian lihat. Gitu ya kalian, Ibu harapannya kalian sudah berliterasi, membacanya, terus udah melihat menyimak video pembelajarannya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Dipersilakan nih, apa sih masalah yang timbul ingin kalian tanyakan gitu di sini. Siapa yang ingin berpendapat? Rika Bu, Iya Rika, gimana tuh? kan gini ya, saya Iya. pernah lihat kupu-kupu, kemudian nempel di bunga gitu ya. Nah, terus dia nempel lagi di bunga lain gitu. Apakah itu Iya. masuk ke interaksi bukan Bu? Atau Iya. saling gitu gimana? Coba nih ya, sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan si Rika ini. Sebelum Ibu menguatkan kembali, ada yang bisa membantu jawabannya? Izin Bu, saya Firman boleh menjawab. Boleh, Pak. Boleh Firman, silakan. Jadi bisa juga sesuatu yang hidup itu dapat mempengaruhi sesuatu yang tidak hidup Bu. Contohnya cacing tanah itu bisa menggemburkan tanah. Terima kasih Bu. Oh iya, tadi kan Rika bertanya antar komponen itu saling mempengaruhi gitu ya Rika ya? Saling berpengaruh Iya, apa enggak gitu ya? Si Iya. kupu-kupu dengan si bunga. Ternyata kan mereka sama-sama makhluk hidup ya. Bunga adalah tumbuhan, kupu-kupu adalah hewan, saling berpengaruh. Ternyata dilengkapi juga oleh si Firman. Firman membantu kamu nih menjawab. Oh ternyata bukan komponen biotik doang yang mempengaruhi, saling berpengaruh. Abiotik pun ternyata kayak tanah mempengaruhi komponen biotik gitu ya. Udah jelas ya, untuk biar lebih kreatif berpikirnya terlihat nih, kan Ibu sudah membagikan, mengasih link diskusi LKPD online. Di sini kalian diharapkan bisa bekerja sama mengerjakan LKPD-nya secara online. Kalian bisa lihat ada kelompok 1, 2, dan 3 gitu ya. Diharapannya ketika kalian sudah berliterasi, kan Ibu sudah membagikannya sebelumnya ya. Harapan Ibu kalian sudah berliterasi, jadi kalian bekerja sama dengan baik sehingga bisa mengerjakan LKPD ini dengan cepat dan tepat ya nak. Kalau yang ditanyakan silakan diskusikan di WhatsApp atau di Google Classroom yang ada. Ibu berikan kesempatannya ya. Nah bagus nih, Ibu lihat nih di Google Classroom, Ibu lihat dari HP, kalian kan juga bisa lihat dari HP ya. Ada yang udah bertanya nih, diskusi aktif. Oke lanjutkan, kayaknya sebentar lagi udah mau selesai nih diskusinya. Ayo lengkapi yuk, yang bagi yang belum juga nih, segera kan kerjasama. Pasti hanya LKPD-nya pun nggak banyak ya. Ini kan di link bisa kalian lihat tuh, betul, diskusikan. Sudah selesai? Kalian nak? Sudah semua selesai ya? Sudah selesai belum nih? Apa ada yang belum? Sudah Bu. Udah Bu. Udah, Bu. Alhamdulillah ya, kalian sangat kerjasamanya sangat baik, gitu ya. Oke, nah agar kalian bisa mempresentasikan, Ibu harapannya kalian bisa mempresentasikan semua ya. Jadi setiap
Setiap butir pertanyaan yang ada di LKPD ini diwakilkan oleh setiap kelompok ya nak ya. Kalian bisa lihat kan dari linknya, ini pun ibu tampilkan cuplikan-cuplikannya biar sama-sama bisa melihat. Siapa yang ingin menjawab, mempresentasikannya duluan nih? Ada? Ayo jangan malu-malu atuh. Siapa yang mau menjawabnya, kan tadi udah didiskusiin. Coba dikemukakan biar temennya, bener gak sih tadi saya nulis ini sama gak ya sama dia? Pendapat gak sih kita? Bu, Santi. kelompok 1 ingin mempresentasikan. Oh, kelompok 1 ingin mempresentasikan. Iya, silakan. Ibu, Ya, oh iya, sudah terdengar ya Ibu, tadi saya sudah mengacungkan tangan Bu. Dari kelompok iya. 1. Maaf ya, ibu jadi nggak lihat deh. Coba kita, iya boleh. Saya mau menjawab soal yang di LKPD ya Bu ya, yang pertama ya Bu. Oke. Ya, jadi jawabannya dari pertanyaan yang pertama itu, betul Ibu, sesuatu yang hidup ternyata bisa mempengaruhi sesuatu yang tidak hidup. Contohnya cacing tanah bisa membantu menggugurkan tanah. Betul nggak sih Bu? Oh, iya, bener ya. Tadi kan kita udah berkaitan ya, kan LKPD yang ibu buat juga biasanya akan selalu saling berkaitan dengan materi ajar, dengan video penayangan, dengan hasil diskusi-diskusi sebelumnya. Makanya kan ibu bilang, kalian pasti akan mengerjakan LKPD-nya dengan agak cepat ketika kalian memperhatikannya dengan baik. Jadi Rini tadi menjawabnya seperti itu ya. Mungkin ada yang mau melengkapi temennya nggak, kelompoknya nih? Lydia Bu. Oke, Lydia gimana? Iya Bu, benar Bu. Jadi makhluk hidup itu saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya itu kompetisi antar komponen biotik tuh Bu, terjadi pada individu-individu yang termasuk dalam satu spesies yang sama. Misalnya kompetisi antara kambing dengan kambing dalam satu populasi untuk mendapatkan makanan berupa rumput. Jadi rebutan rumput itu Bu. Rebut kompetisi yang jadi kayak ternyata itu termasuk interaksi ya Bu ya. Iya, ternyata semua yang kalian ungkapkan itu adalah interaksi. Tapi interaksinya macam-macam ya tadi ya. Ada yang berkompetisi. Salah satunya karena kalian udah menganalisis di sini adalah yang kompetisi kambing dengan kambing karena makanannya sama, ya mereka berkompetisi. Begitupun dengan kita ya. Kita kan sesama manusia, kadang berebutan makanan juga dong ya, pastinya gitu. Oke, untuk selanjutnya coba butir pertanyaan selanjutnya siapa yang ingin mempresentasikan? Saya Bu Aini. Ya, silakan Aini. Pertanyaannya, tuliskan pengertian ekosistem dan komponen-komponen penyusun ekosistem tersebut. Jawaban kelompok kami adalah ekosistem diartikan sebagai kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Ekosistem terdiri dari berbagai unsur yang membentuk tata lingkungan. Itu Bu hasil dari diskusi kelompok kami. Oh iya, berarti kamu kan yang menjawab ngelihat dari gambar pengamatan ya, gitu ya? Iya Bu. Ada nggak nih dari kelompok ini mau melengkapi lagi? Bu, saya melengkapi Bu. Oke, siapa nih? Irfan Bu. Irfan ya? Oke, Iya, yuk. Ibu, yang saya lihat di gambar itu ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu kan yang hidup ya Bu ya. Jadi ada ikan, ada rumput air, ada katak, siput, kanguru dan jamur. Terus kalau yang abiotiknya meliputi itu ada tanah, ada sinar matahari, ada air, ada batuan Bu yang tampak di gambar. Nah, dari komponen biotik itu kan punya peran masing-masing ya Bu ya. Di situ tumbuhan, komponen biotik kan punya peran masing-masing Bu. Tumbuhan itu berperan sebagai produsen. Terus katak, kanguru, burung itu berperan sebagai konsumen. Satu lagi itu dekomposer itu jamur Bu, dekomposer. Itu. Oh iya. Jadi di sini kalian ternyata menganalisis gambar ya. Jadi ketika gambarnya beda, diharapkannya ketika kalian sudah tahu, oh yang biotik adalah yang hidup, abiotik tidak hidup. Oh mereka mempunyai peranannya masing-masing seperti tadi udah dilengkapi Aini dan Irfan. Jadi ketika ditampilkan gambarnya apapun ekosistem itu, kalian sudah bisa mengamati, menganalisis komponen-komponennya ya.
Ya benar. Lanjut, coba untuk pertanyaan selanjutnya siapa yang mau mempresentasikan? Vera ya Bu. Oke, ya boleh Vera. Apa? Ya, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ternyata interaksi yang terjadi pada komponen tersebut itu karena komponen biotik. Nah, biotiknya saling berhubungan dan berinteraksi ya Bu, sesuai dengan kebutuhan dan peranannya masing-masing. Ya contohnya tadi dari pengamatan kita, salah satu pola interaksinya itu ada padi, siput, katak, burung, dan jamur ya Bu. Iya ya, berarti tadi padinya sebagai apa tuh? Kalau ingat Vera, tadi sebagai apa? Produsen, konsumen, Vera? Produsen. Iya, Jadi sebagai selalu produsen ya, dimulai Bu. dengan produsen, iya betul. Jadi dimulai namanya sebuah interaksi, sebuah makan-memakan. Di sini pasti dari produsen karena dia yang menghasilkan ya. Tapi kan ini masih biotik nih. Coba nih Ibu analisis agak lebih jauh. Biotik si produsen ini berarti mendapatkan energinya dari mana dong ya? Coba, ada nggak yang tahu? Ayo, siapapun boleh. Dari kelompok mana? Dari mana sih produsen ini mendapatkan energinya? Dari abiotik Bu. Dari komponen Abiotiknya apa tuh? Komponen Sinar abiotiknya adalah? matahari. Iya, Sinar benar. Betul matahari ya tadi ya. Nah, iya. Iya, jadi ternyata biotik dan abiotik memang juga saling mempengaruhi. Jadi itu saling berkaitan. Kalau kalian lihat gambarnya kan juga ada sinar matahari gitu ya. Oke, selanjutnya nih presentasi. Siapa yang mau presentasi lagi? Saya Bu Rika Bu. Dari Oke, kelompok Rika, 2. betul, boleh. Rip. Di LKPD-nya, jika salah satu dalam komponen ekosistem tidak ada atau hilang atau rusak, apa yang terjadi dengan ekosistem tersebut? Coba analisis kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ketika ada salah satu komponen ekosistem mendadak punah, hilang, atau mengalami kerusakan, maka akan berpengaruh terhadap komponen ekosistem yang lainnya. Contohnya jika semua mikroorganisme pengurai di bumi ini mati ya Bu ya, kemungkinan yang akan terjadi tanah menjadi rusak. Jadi nanti kalau misalkan tidak ada organisme pengurai, otomatis nanti tumbuhan tidak akan bisa menyerap nutrisinya. Mungkin begitu Bu dari kelompok kami. Atau enggak kalau mengaitkan lagi tadi pendapat temannya si cacing dengan tanah gitu lah ya. Jadi saling dikaitin aja Dedi. Ingat-ingat, oh benar, berarti ketika cacingnya nggak ada, tanahnya juga nanti bisa jadi kurang gembur. Kan tadi temennya udah ada yang bilang seperti itu ya. Yang diungkapkan Rika pun benar untuk menganalisis LKPD ini. Dari hasil diskusi LKPD ini, Ibu lihat sih hasil presentasinya termasuk oke, gitu ya. Semoga sih emang bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan ya dipersilakan. Tapi biasanya ketika kalian udah nih Ibu bilang, siapa yang mau nanya tapi pada diem, berarti nanti Ibu balik tanya nih, apa sih yang kalian analisis nih dari LKPD ini, apa yang kalian dapat. Ketika kalian emang udah ada temen yang bisa jawab poin-poin penting hasil dari analisis LKPD ini nih, apa yang udah kalian presentasiin, pasti harapannya semua pasti bisa. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Atau udah langsung nih, siapa yang mau langsung mengungkapkan analisis, saya dari belajar LKPD ini mau pelajari ini loh Bu. Saya Bu Aini. Apa nih? Aini. Kalau belajar dari Kenapa LKPD ini? saya mendapatkan pengertian ekosistem mantap. Bu. Ekosistem itu gimana suatu tuh sistem pengertian ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya Bu. Jadi ada interaksi Bu. Begitu kalau menurut analisis saya dari LKPD Bu. Oh gitu. Ada lagi gak yang mau lengkapin? Ayo selain Aini. Siapa lagi nih? Wahab Bu. Wahab, boleh. Gimana gitu? Jadi jika salah satu dalam komponen ekosistem tidak ada hilang atau rusak, maka ekosistem tersebut akan jadi tidak stabil Bu, sehingga akan mempengaruhi terhadap komponen-komponen yang lainnya. Begitu Bu kalau menurut analisis saya. Tidak stabil, yang itu tadi ekosistem ini tidak stabil. Ada lagi nggak poin pentingnya? Siapa yang mau mengungkapkan? Saya Bu Anggun Bu. Oke, satu lagi yuk Anggun, gimana? Dari pembahasan tadi, menurut saya kalau ada satu komponen ekosistem yang rusak atau hilang, jadi mempengaruhi jumlah gitu Bu, jumlah komponen yang lain gitu Bu, mempengaruhi jumlah komponen yang lainnya juga. Kurang lebih seperti itu Bu.
Terima kasih. Benar ya, sama-sama. Terima kasih loh anak-anak yang telah aktif. Kalian benar ya yang diungkapkan itu. Jadi ternyata komponen-komponen itu ketika ada yang hilang atau rusak dan lama banget gitu ya terjadi, ya ekosistem tersebut akan punah karena kan mereka di ekosistem itu saling timpal balik. Tadi kalau dihubungin ke Anggun, oh jumlahnya nih, nanti kalau berhubungan dengan yang tadi Wahab kan udah paham tuh ya tentang ekosistem gitu ya. Wahab juga mengertikan, oh jadi nggak stabil gitu ya. Jadi emang kalau semakin adanya yang nggak ada, ya semakin tidak stabil ketika ada kerusakan gitu ya nak ya. Semoga pembelajaran hari ini paham ya nak gitu. Nah, Ya Bu. oke, selanjutnya nih kalian kan udah tahu sih. Selanjutnya akan mengerjakan tes formatif online. Bisa kalian akses di Google Classroom ya nak ya. Semoga hasilnya memuaskan. Setelah kalian selesai mengerjakan ini, ya kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Karena kita pembelajarannya masih dalam bentuk daring, masih dalam kondisi pandemi, diharapkannya ya kalian tetap ikuti protokol kesehatan. Di pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas dari interaksi-interaksi itu apa sih manfaatnya, gitu ya. Itu akan kita pelajari di tentang indikator aliran energi gitu ya nak ya. Untuk mensudahi pembelajaran hari ini kita tutup doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ya Bu. Iya boleh. Baik teman-teman, setelah kita melaksanakan pembelajaran, sebelum kita menuntaskan semuanya, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa. Oke. Tetap semangat ya nak, sukses selalu. Kalau ada yang ditanyakan boleh kok dilanjutkan di Google Classroom. Dikerjakan tes formatifnya ya, semoga hasilnya bagus ya. Baik, Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Bu Sabrina, waktunya pas ya 20 menit. Oke, sebelum saya dan Pak Agus berikan tinjauan, silakan kepada Ibu Resti dan Bu Santi ya memberikan komentar terhadap perform dari Bu Sabrina masing-masing 2,5 menit maksimal karena waktu kita terbatas. Silahkan Ibu Resti. Ya, saya Pak. Sebenarnya dari hasil pengamatan tadi Pak, Bu Sabrina sebenarnya sudah bagus. Hanya saja pada bagian pendahuluan menurut saya bisa mungkin ada sedikit, tapi seluruhnya udah bagus, besar, selamat, udah selesai. Pada bagian pendahuluannya Pak, itu apa namanya benang merahnya itu disebutkan duluan oleh guru. Biasanya kan tadi sudah ada persepsinya, sudah merangsang, sudah sangat bagus. Hanya saja ketika untuk memunculkan oh ini nih poinnya, kayak tadi misalnya ada istilah ekosistemnya, kemudian ada istilah biotik atau abiotiknya, itu yang diusahakan gimana caranya, yang mengemukakan itu adalah peserta didik. Itu mungkin kemudian pada bagian intinya pun hanya sudah bagus Pak, hanya satu mungkin pada bagian tadi di awal sudah ada pas bagian ini sudah ada pemberian apresiasi kepada siswa, itu yang sangat diperlukan ya Bu ya. Bagi siswa sekarang hanya saja tadi ada satu tidak memunculkan proses penilaian kepada peserta didik seperti apa. Jadi kan biasanya hanya diapresiasi, kemudian oh ya nanti ibu catat nih, misalnya kan biasanya kalau di lapangan itu anak itu kalau nggak diiming-imingi kasarnya tuh kurang semangat ya. Jadi misalnya oh ini udah bagus, nilai sikapnya ini misalnya gitu. Kemudian atau misalnya pengetahuannya sudah bagus, ini seperti sedikit tambahan untuk yang mengapresiasi kepada peserta didik. Dan untuk kegiatan penutupnya sudah bagus, sudah ada bentuk pertemuan berikutnya apa saja, kemudian
evaluasi yang formatifnya juga sudah ada. Mungkin itu saja Pak. Oke. Masukan dari saya. Cukup Bu Reti. Mangga Bu Santi. Terima kasih Bapak. Secara keseluruhan sudah bagus, Sabrina. Semuanya sudah muncul menurut saya. Hanya yang mungkin karena baru pertama kali tampil sehingga kelihatan agak grogi, muridnya pun kelihatan juga agak grogi. Mungkin kalau saya sih sudah bagus Pak. Saya susah mengomentari apa dan memang agak kurang sedikit karena mungkin kita kemarin juga sangat banyak, terus saya juga paham untuk yang tampil hari ini bebannya agak cukup berat sehingga kalau agak kurang sedikit itu dimaklumi. Dan kalau saya tentang pendapat sudah cukup bagus Bu Sabrina, selamat ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih telah menyaksikan hasil field teaching saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.